ngomong. Minggu 29 Maret 2020, mari kita satukan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Seperti Allah berkata, beribadahlah pada Tuhan Allahmu, maka Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara percaya waktu kita beribadah kepada Tuhan, ada upah bagi setiap orang yang beribadah kepadanya. Kalau kita berkata ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita di surga, karena Dia mencari saudara dan saya sebagai penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu di waktu siang, sore, dan malam hari. Tuhan, terima kasih. Engkau keluarga kami. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya.
kita semua. Dan kita merasakan kuasa hadirat Tuhan itu ada di antara kita. Saudara memuji, meninggikan, memuliakan Dia lebih lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bersalam yang anggota keluargamu yang ada di rumah. Satu sama lain katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bingung, jangan panik, jangan kemarin ragu. Sebab Tuhan pegang hidup kita. Amin. Berikan Tuhan yang meriah bagi Dia.
kita percaya Allah kita maha kuasa, Dia besar segala perbuatannya. Itu terjadi seperti apa yang kita imani dan kita katakan. Sekali lagi semua tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan. Katakan dengan iman sama-sama, berkatnya melimpah. Berkat kami percaya bahwa Allah sadar ada selalu bagi kami. Kami percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus selalu menyertai bahkan tinggal di dalam hati kami, sehingga kami tidak perlu takut dan cemas menghadapi segala sesuatu. Kami selalu percaya memandang Engkau saja, sehingga Bapak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam pagi hari ini biarlah setiap kami boleh bersama-sama belajar benar firman Tuhan, dan biarlah kami Tuhan boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan salam saudara-saudara. Baik hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, kita semua bersama-sama melakukan ibadah secara online. Kenapa? Karena kita mau mentaati himbauan dari pemerintah yang telah memberikan kepada saya dan saudara kita semuanya himbauan untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Karena kita semua tahu bahwa adanya penyebaran virus corona yang sudah tidak tertahan lagi melanda bangsa-bangsa. Karena itu kita harus bersama-sama mentaati apa yang dikatakan pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya virus corona yang sungguh merebak ke semua bangsa-bangsa, bahkan sudah ada di dalam bangsa kita. Yang kita tahu beritanya sampai hari ini yang sudah positif terkena virus corona ada sekitar 1000-an saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di rumah, hari ini kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh susah. Saya memberi dorongan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap tenang, tetap semangat, tetap bersukacita, karena kita akan menantikan waktu yang indah di mana Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa, bahkan negeri kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan menghadapi merebaknya virus corona yang mungkin juga sudah sampai di sekitar kita, yaitu Kota Bogor dan Kebumen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Kita akan lihat 2 Timotius 3 ayat 1. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hari-hari terakhir dikatakan akan datang masa yang sukar. Bapak Ustaz, masa yang sukar ini dalam bahasa Yunani adalah alepos, atau artinya adalah sulit. Dan Bapak Ibu,
masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar itu akan terjadi, melanda dunia ini, melanda penduduk negeri ini. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa masa-masa yang sulit itu bukan saja berbicara tentang bencana malapetaka, tetapi di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa masa yang sukar itu dituliskan dalam ayat yang kedua dan seterusnya. Dikatakan di situ, kita lihat ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa masa yang sukar di sini tidak disebut gempa atau wabah atau apa, tapi masa yang sulit di sini disebut yaitu apa? Manusia di dunia ini mulai mencintai dirinya sendiri. Mereka mulai cinta uang, menjadi hamba uang. Mereka mencintai diri mereka sendiri. Mereka yang dipentingkan diri mereka sendiri. Mereka mulai menjadi hamba uang. Ya. Mereka mulai membuat, mereka mulai berlagak sombong, memfitnah orang lain, tidak peduli agama, tidak suka yang baik, tidak suka berdamai. Saya mau katakan, yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi masa yang sukar seperti ini, terlebih saat kita dilanda virus corona ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk apa, Saudara? Mari kita berhikmat bersama-sama. Kitab Amsal pasal 22 ayat 3 berkata, kita lihat Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu, yang harus kita lakukan di masa-masa sukar seperti ini, saat kita dilanda virus corona ini, kita harus berhikmat. Saya katakan, coba lihat ya. Orang sekarang mulai dengan adanya virus corona, mereka mulai ada yang takut, bahkan takutnya berlebihan. Kenapa? Karena ini terjadi dan sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Begitu kena, banyak yang meninggal. Ini cukup mengerikan. Mereka yang di Jakarta, yang kota-kota besar, mereka mulai mengborong sembako. Kenapa? Karena ketika ada lockdown 14 hari, supaya mereka nggak usah keluar rumah, mereka mulai borong sembako, menimbun sembako. Saudara, saya mengajak kita semuanya, waktu kita menghadapi masa sukar seperti ini, kalepos masa yang sulit, yaitu Bapak Ibu Saudara, kita berhikmat, kita mentaati pemerintah, kita memutuskan mata rantai penyebaran virus ini dengan kita beribadah secara online, dan Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah. Dan saya percaya kita semua tetap mendapatkan berkatnya, saudara-saudara. Katakan amin. Saudara, mari berhikmat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, di masa sukar seperti ini, kita jangan mementingkan diri sendiri, kita jangan mencintai diri kita sendiri, tetapi kita saling tolong-menolong. Saudara, kalau kita saling tolong-menolong, mungkin kita disuruh istirahat di rumah, anak-anak sekolah libur, yang bekerja jadi tidak bekerja. Mari kita saling tolong-menolong. Kita tidak boleh keadaannya seperti dalam 2 Timotius 3 ini. Mereka manusianya sudah mengalami yang namanya degradasi moral. Mereka sudah mencintai diri sendiri. Mereka hamba uang. Mereka nggak mau
berdamai, mereka tidak suka menolong. Tapi saya mau mengajak Bapak Saudara, mari kita saling peduli, mari kita saling menolong. Kenapa? Pada waktu kita susah seperti ini, banyak orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Banyak mereka yang mereka pikirkan yang penting dapat uang, dapat uang. Saudara, mari ini yang pertama, bijak, berhikmat. Ya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita di rumah, tetapi jangan takut, kita berhikmat, kita juga mempedulikan yang lain. Terutama siapa? Saudara-saudara kita sendiri. Kita telepon saudara kita, bagaimana kalau di situ ada persediaan makanan atau tidak, ada beras atau tidak. Perhatikan saudara kita sendiri. Jangan kita cuek seperti keadaan di dalam 2 Timotius 3 ini. Mereka mulai mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan, saya percaya dalam keadaan apapun mereka akan tetap peduli, mereka akan tetap saling menolong, saling membantu. Itu ciri khas anak-anak Tuhan. Katakan amin. Saudara, yang kedua, bagaimana apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masa sukar seperti ini? Firman Allah berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, banyak orang Kristen hari ini yang menghadapi masa sukar, apalagi virus corona seperti ini, yang cemas, yang takut, yang khawatir, yang gelisah. Mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Mereka tidak bisa tenang, sehingga mereka tidak bisa berdoa. Saya berharap, saya mendorong Bapak Ibu Saudara semua katakan, kuasailah dirimu, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Katakan amin. Dengan berdoa, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan keadaan kita hari ini. Katakan amin. Saudara, masa sukar, ya di masa sukar ini saya percaya, ya 2 minggu kita berada di rumah, ada yang sudah mulai merasa bosan, ada yang sudah merasa jenuh, ada yang pekerjaannya di rumah hanya ke dapur, balik lagi ke ruang tamu, balik lagi ke teras, ke dapur lagi. Ada yang ke kamar mandi lagi, ya bolak-balik begitu saudara ya. Tetapi saya mau katakan, sabar, tetap tenang, kuasai diri, tetap berdoa. Saya percaya akan datang waktu Tuhan yang indah. Tuhan pasti memulihkan negeri kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Masa yang sukar pernah terjadi pada zaman dulu, saudara-saudara, yaitu zamannya Nuh. Nuh pernah mengalami masa sukar, yaitu datangnya air bah. Selama 40 hari hujan siang dan malam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selama Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun mezbah. Mereka terus membangun mezbah. Saudara, saya mau katakan, masa sukar sudah pernah terjadi pada zaman dulu. Tetapi kita harus tenang, kita harus menguasai diri supaya kita dapat berdoa. Pada zaman Abraham, apa yang terjadi, saudara? Tuhan mau menunggak-balikan Sodom dan Gomora, mau menghujani dengan api belerang. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham selalu membangun mezbah, selalu membangun mezbah. Dan apa yang terjadi, saudara? Abraham dan keluarganya diselamatkan, kecuali satu yang sudah diperingatkan oleh Tuhan,
supaya tidak menoleh ke belakang, tetapi akhirnya pun dia menoleh ke belakang, dan orang itu akhirnya mengalami binasa. Pada zamannya Daud, saudara-saudara, pada waktu itu Daud dibujuk oleh iblis untuk mengandalkan kekuatannya. Dalam sebuah tawaran itu, iblis membujuk Daud untuk menghitung pasukannya. Dan saudara, ya, betul pasukannya dihitung, dan Daud merasa bangga karena apa? Pasukannya begitu besar, tetapi dengan mengandalkan kekuatannya itu, Allah menjadi murka, Tuhan menjadi murka, dan akhirnya apa? Tuhan memberikan pilihan lewat Nabi Gad. Ada 3 hukuman: kamu diancam pedang selama 3 tahun, atau kamu, atau penyakit sampah. Silahkan pilih, ada 3 pilihan. Dan Daud berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Dan akhirnya menjadi Tuhan murka terhadap Daud dan orang Israel. Akhirnya yang mati karena murka Tuhan ada 70.000. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Daud sempat salah dalam Tuhan. Daud akhirnya bertobat. Di hari-hari yang sukar ini, mungkin dari antara saya dan saudara, kita ada yang mempunyai salah. Ayo kita bertobat. Ayo kita merenungkan kehidupan ini, supaya kalau ada salahnya, kita bertobat hari-hari ini. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran setelah ini. Hamba Tuhan kita senior sudah mengatakan bahwa di balik peristiwa ini akan ada penuaian yang besar terjadi atas bangsa kita Indonesia. Kita percaya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari banyak merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan negeri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, masa sukar itu pernah terjadi kemarin-kemarin, Bapak Ibu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ini terjadi kemarin, ya. Kita lihat Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 dulu. Kita lihat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat yang keempat. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, penunggang kuda hitam ini membawa sebilah pedang yang besar, dan dia diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Saudara, saya percaya ini adalah iblis. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan Alkitab masa kini, kuda hitam itu adalah lambang kelaparan. Saya dikatakan kalau tadi penunggang kuda itu membawa sebilah pedang, lalu akhirnya semua orang saling membunuh. Ini berarti berbicara perang antar bangsa-bangsa. Dan akibatnya apa? Ketika terjadi perang antar bangsa-bangsa, dampaknya adalah degradasi ekonomi, krisis moneter terjadi. Kita lihat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 berkata, dan ketika anak domba, ayat yang ke-5, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudara, tadi kuda merah padam, sekarang kuda hitam. Ya. Kuda hitam ini dalam terjemahan Alkitab masa kini itu diartikan lambang kelaparan. Dan penunggangnya memegang timbangan, saudara. Ini bicara apa?
Ini bicara orang yang mengendalikan ekonomi, ini bicara orang yang mengendalikan dolar, ini bicara orang yang mengendalikan harga. Saudara, apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, maka terjadi gejolak ekonomi, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, berimbas kepada krisis ekonomi, krisis moneter. Saudara, dikatakan secepuk gandum harganya itu upah orang kerja sehari. Sekarang upah kerja orang sehari itu 80. Nah, kalau secepuk gandum yang biasanya itu porsinya dimakan 1 orang dalam sehari, kok harganya 80.000? Mahal sekali, saudara. Ini bicara krisis ekonomi, krisis moneter. Oleh karena itu, ini juga pernah terjadi. Kapan, saudara? Kemarin ketika terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina, wow, itu dolar sudah mulai naik, rupiah mulai anjlok hampir 15. Semua orang sudah ketar-ketir. Kalau sampai perang dagang itu tidak segera diakhiri, suku bunga di mana? Di Fed di Amerika tidak segera diturunkan, waduh saudara, kita kewalahan. Kemarin juga sempat terjadi perang antara Amerika Serikat dan Iran, di mana pemimpinnya mereka dibunuh dan akan terjadi balas dendam. Ini juga mengerikan. Kalau sampai terjadi perang antar bangsa, ini akan berdampak ekonomi, dan ini masa sukar bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadi tenang, supaya dapat berdoa. Saya percaya 2 hal ini yang harus kita lakukan, yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Kita harus berhikmat, kita harus taat, dan juga kita harus tenang, kuasai diri, berdoa. Saya percaya doa-doa kita orang percaya pasti akan didengar oleh Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan melepaskan penyakit sampar mewabah ke seluruh negeri, dan umat yang atas nama disebut merendahkan diri, berdoa, cari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing, ayo kita bangun mesbah seperti Abraham, seperti Nuh, dan saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Ayo main musik. Haleluya. Maju ke depan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita, memulihkan negeri kita. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang buat Allah, satu-satunya yang percaya.
diberkati dengan firman Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang dan percaya, sebab disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan atau perpuluhan dan ucapan syukur, saudara dapat memberikan atau mentransfer ke nomor rekening pada layar yang sudah terang atas nama rekening gereja atas nama Ibu Tuti Kusumawardani dan Bapak Tanjilian. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Selamatkanlah Tuhan bangsa-bangsa di dunia ini, seluruh penduduk bumi ini, biar lawatan nyata terjadi dan Tuhan melakukannya dengan dahsyat dan ajaib. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi, atau yang ada di rumah saudara masing-masing, dengar